Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update. Thank you so much guys yang udah kasih feedback positif di previous video ngebahas tentang Bitcoin dan juga sebenarnya Bitcoinnya sedikit sih, tapi lebih kepada next plan-nya saya ya di dalam pemanfaatan. Jadi kalau teman-teman yang nonton di previous video, probably kalian udah dapat gambarannya bagaimana sebenarnya altcoins itu perform, tapi agak lagging daripada Bitcoin yang perform pada sekitaran September 2020. Ya mudah-mudahan di video itu bisa kasih kalian tambahan gambaran, dan tentu saja kita nggak bisa prediksi 100% apa yang akan terjadi di depan kita. Sometimes kita bisa salah, itu adalah hal yang sangat manusiawi, tapi kita punya data, kita punya sentimen, kita punya cerita yang bisa membackup informasi-informasi tersebut sehingga membuat kita lebih confident aja di dalam mengeksekusi. Nah, menurut saya sebenarnya nggak terlalu terlambat kok untuk teman-teman yang mungkin baru mulai masuk ke dalam market crypto, karena kita posisinya tuh bener-bener baru mulai ongoing rebound. Ya, beberapa dari market mungkin udah ada yang naik 200%, 300%, 400%, tapi juga masih banyak peluang-peluang yang belum perform dengan signifikan. Nah, peluang itu saya rasa teman-teman bisa manfaatkan dengan baik, dan sekiranya bisa perform pada saat next bull run, ya kalian udah bisa mempertimbangkan untuk exit plan-nya seperti apa. Ya, mudah-mudahan kalian udah punya planningnya, mudah-mudahan kalian juga udah punya istilahnya bukan portofolio, kita bilang blueprint-nya ya, kira-kira kalian mau melakukan manuver-manuvernya seperti apa. Alright, so teman-teman sekalian, di dalam video update ini kita mau discuss tentang Cardano. Last time kita update Cardano itu sekitar 2 mingguan lalu yang udah cukup lama saya jarang update di grup ini, di YouTube channel ini lagi ada XRP sebenarnya. Kemarin saya sempat nge-leak informasi ya melalui grup Telegram, dan teman-teman sekalian, Oke, by the way, tadi mau menjelaskan sedikit ya, ini adalah beberapa cerita ya, ini udah lama banget ya by the way ya. Saya masih loading ya. Ini harusnya kita keluarin tampilin yang terbaru. Terakhir kita ada sempat update kan ke teman-teman ya, berbicara soal seputar XRP. Wait a minute ya, ini by the way sedikit mau sharing juga ke teman-teman tentang bagaimana progression saya di Cardano, dan mungkin sedikit berbagi gambaran ya tentang bagaimana Cardano ini sebetulnya masih bisa terbilang cukup ideal atau cukup baik lah untuk menjadi salah satu yang kalian pegang ya sampai menjelang nanti next halving. Bukan next halving sih, after halving, next bull run. Alright. Nah, teman-teman sekalian, berbicara soal Cardano, ya ini kalau secara price action sebenarnya saya sudah pernah review beberapa kali, terutama dari perspektif time frame weekly, bagaimana Cardano itu telah berhasil men-take out area yang bisa dibilang sebagai area yang sangat-sangat krusialnya bagi dia gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di box berwarna biru ini sebenarnya adalah area saya melakukan akumulasi. Ya, saya ngelihat Cardano di bawah range price $0,3 itu sebenarnya oke sekali. Ya, sebenarnya terbagi atas dua teman-teman. Jadi kalau kalian notice, ini ada dua garis ya kalau kita ngelihatnya. Bukan dua garis lah, kayak semacam dua lapisan ya teman-teman sekalian. The first one adalah resistance ini yang sebelumnya becomes support, lalu becomes resistance lagi. Jadi selama saya berada di bawah $0,3 itu saya melakukan akumulasi cukup agresif pada Cardano. Pertimbangannya adalah satu, kalau kita ngelihat dari bigger pictures, Cardano itu sudah mengalami retracement sebanyak 50% retracement. Jadi dia ketahan di kisaran range price tersebut, dan buat saya range price itu adalah range yang cukup ideal untuk saya melakukan akumulasi gitu. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya ke teman-teman, saya sebenarnya ada posisi Cardano itu di spot beli dengan harga average yang cukup tinggi, which is di sekitaran $1,3-1,4. Jadi saya punya planning itu selama Cardano kemarin itu sampai kisaran range price 0,25, 0,26, itu saya planning untuk narik average price saya dari atas ke bawah gitu, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman, let's say for example, kalian beli, ya ini ambil contoh aja sederhana, 10 Cardano deh dari harga kesangkut misalnya di $1,4 gitu ya. Ketika kemarin dapat harga $0,25, kalian beli 30 Cardano saja itu udah bisa narik average price kalian dari atas itu turun ke bawah dengan sangat signifikan. Bahkan bisa lebih rendah lagi ya. Harusnya nggak di situ, tapi kalau $30 kita ambil tengah-tengahnya mungkin di kisaran $0,35. Itu kalian bisa dapatkan. Semakin kalian beli lebih besar pada saat harganya masih di bawah, otomatis kan average price di atas itu akan turun dengan semakin jauh. Jadi itulah yang sebenarnya menjadi planning saya di dalam pembelian Cardano ketika harganya berada di kisaran $0,3 lebih rendah lah kalau kita bilangnya. Nah, seandainya dia berhasil break dari $0,3 tersebut, apakah artinya sudah terlambat?
Sebenarnya nggak juga. Pertimbangan saya berikutnya lagi adalah ketika Cardano sudah berhasil breakout terhadap trendline. Yang saya pikir ini adalah menjadi sebuah indikasi di mana Cardano punya peluang untuk rally. Nah, the only time saya bahas sama teman-teman seputar Cardano, which is lebih dari 2 minggu yang ini ya. Jadi kalau kita ngelihat update-update mungkin sebelumnya, coba kita cek untuk make sure kepada teman-teman. Nah ini dia teman-teman sekalian, kalau kalian notice ya, di dalam satu video ini tuh ada logo Cardano guys ya. Jadi BTC dan Cardano, judulnya juga ada. 1 bulan lalu itu posisinya Cardano berada tepat di kisaran area support resistance itu. Ya itu sebenarnya adalah satu momen untuk teman-teman mempertimbangkan kembali melakukan akumulasi. Karena jatuhnya Cardano mengalami proses break and retest. Begitu dia pertahankan range price tersebut, kita bisa lihat teman-teman pergerakan Cardano pekan lalu itu menjadi sebuah konfirmasi daripada Cardano yang berhasil bertahan di atas SNR tersebut. Jadi sebenarnya weekly range kita untuk Cardano itu sudah berpindah dari range price 0,6 dolar menjadi 0,78 dolar. Jadi antara di area ini harusnya menjadi area playgroundnya Cardano untuk pergerakan jangka waktu pendek hingga medium term. Itu menjadi pertimbangan teman-teman sekalian. Nah, berbicara soal Cardano ya, ada beberapa yang bertanya, Cardano gimana nih dengan kenaikannya saat ini? Apakah sudah saatnya kita exit dan lain-lain? Sebenarnya kalau menurut saya Cardano ini baru early pump atau baru early rebound ya kalau kita bilangnya. Karena ya overall-nya kan dia sebetulnya itu kalau kita ngelihat secara struktur time frame weekly, ini kan adalah posisi dia mampu create yang namanya higher low. Jadi jatuhnya itu seperti dead cat bounce dengan ekspektasi dia bisa rally ke atas. Namun yang tentu saja menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah ini Cardano bisa nggak dia bersaing dengan koin-koin layer 1 yang baru? Ya, kalau kita ngelihat ada beberapa yang menjadi kompetitornya seperti Kaspa, kemudian Sei atau Sui gitu ya. Ini kelihatannya kan adalah koin-koin jaringan layer 1 yang bisa dibilang baru lahir lah ya semasa bear market 2021 hingga 2022. Nah, kalau kita ngelihat Cardano, yang seperti yang saya jelaskan juga di previous Bitcoin update ya, saya menjelaskan di situ tentang bagaimana lagging ya, altcoins itu sebenarnya lagging. September 2020, Bitcoin rally sudah mulai rebound, altcoins itu lagging. Sekitar Desember, November lah, baru mulai ada pergerakan yang cukup signifikan. Nah, biasanya momen-momen yang mendapatkan peluang seperti itu untuk rally adalah koin-koin yang baru lahir di bear market sebelumnya, which means di sini adalah posisi Cardano. Dia baru lahir itu 2018 guys ya. Kemudian sepanjang 2019 dia ikut bermain juga pada saat fase bear marketnya. Begitu memasuki bull run, ya Cardano dapat kesempatan rally cukup signifikan. Kali ini teman-teman, Cardano bertahan, ya berhasil survive di bear market sebelumnya. Kita bisa lihat Cardano tetap berada di top 5 ya. Kalau kita ngelihat berdasarkan market cap ya, kita kembali lagi ke market cap crypto secara keseluruhan. Cardano itu masih bisa survive di top 10. Terakhir itu kebalap sebenarnya sama XRP, tapi saya rasa wajar ya. Solana juga berhasil ngebalap lagi si Cardano dengan market cap hampir 2 kali lipatnya atau bahkan 2 kali lipatnya nih, karena harusnya 48 juta, Solana tuh udah 57 juta. Tapi at least Cardano bisa survive dari token community, yaitu Dogecoin guys. Dia bisa survive. Ya, at least dia bertahan loh di antara top 5 hingga top 6 lah ya kalau kita bilangnya teman-teman. Jadi berbicara soal Cardano bagaimana peluangnya gitu kan. Ya ini sih sebenarnya tidak bisa kita katakan 100% ya bahwa Cardano itu bakalan bener-bener pump to the max ya. Bisa melewati all time high sebelumnya. Karena kalau kita ngelihat berdasarkan histori-histori sebelumnya, ketika ada koin baru lahir pada saat bear market, koin tersebut akan lebih mudah perform pada bull run berikutnya. Alasannya adalah komunitas yang masih fresh, kemudian market cap yang biasanya juga lebih fresh, ya kan? Di sini jadi lebih mempermudah koin tersebut untuk perform. Sementara Cardano yang sudah melewati masanya, ibaratkan kalau ada orang yang mungkin dulu banget itu berhasil melakukan akumulasi Cardano dari harga murah, mereka mungkin udah bener-bener totally exit ketika Cardano pump. Mungkin sekitar I don't know guys, maybe ya 10 kali itu udah lebih ya, ini bahkan 100 kali lipat guys ya, 11.200%. Itu pump yang sangat-sangat signifikan ya. Kalau misalkan orang tersebut merasa sudah cukup dan dia tidak mau berada di dalam jaringan Cardano lagi atau sebagai investor Cardano lagi, ya mereka akan lebih prefer mencari coin fresh yang mereka bisa tunggangi sehingga di next bull run itu akan lebih mudah untuk perform ya. Nah itu bisa jadi sebuah pertimbangan sebetulnya. Namun
saya pribadi cukup percaya. Saya juga masih pegang cukup banyak Cardano dan ada rencana untuk melakukan DCA out. By the time nanti Cardano sudah kembali ke range price ketika saya melakukan average pada saat dulu saya melakukan pembelian. Itu jadi pertimbangan saya pribadi, teman-teman sekalian. So, Cardano, ya inilah gambarannya ya. Akumulasi saya lakukan di bawah range price $0,3 dan untuk saat ini sebetulnya saya udah do nothing aja. Ya, kita udah tinggal tunggu aja ini kira-kira Cardano bisa naiknya lagi sampai ke level berapa, ke range berapa gitu ya. For now, kalau teman-teman yang mungkin trading kan Cardano secara jangka pendek, kita bisa lihat bahwa SNR ini tuh sebenarnya SNR yang sudah berhasil diklaim oleh Cardano. Even better, karena hari ini Cardano berusaha untuk break dari previous high. Ya, kalau misalkan ini terjadi closing pada time frame daily, saya pikir Cardano masih bisa meneruskan penguatannya lagi. Ya, saya pribadi sebelumnya sempat buy on Cardano. Namun kemarin itu kena stop loss plus, guys. Ya, kena sweep. Kejadian tadi malam. Saya rasa banyak ya di antara teman-teman yang juga demikian kena sweep. Atau mungkin bahkan lebih parahnya lagi terkena likuidasi. Makanya saya selalu tekankan ketika Anda melakukan transaksi pada altcoins atau ketika kalian melakukan transaksi di futures market, selalu gunakan stop loss. Never ever trade without stop loss. Karena itu resiko sekali, teman-teman. Sekali market mau jahatin kalian yang menjadi korbannya itu akan dengan sangat mudah ter-wipe out. Ya, clear position gak akan balik lagi karena gak kayak spot, koinnya masih kalian pegang. Kalau futures hilang ya hilang, that's it. Alright, semoga cukup clear. Nah teman-teman, ngelihat progres pergerakan Cardano secara jangka pendek gimana? Ya kalau kita ngelihat perspektif time frame hourly-nya, ini adalah setup saya sebelumnya melakukan transaksi pada Cardano. Currently, Cardano itu sudah bukan sudah berusaha lagi ya, tapi sebenarnya sudah berhasil ya. Kalau dari perspektif time frame hourly-nya, dia sudah sukses berhasil bertahan di atas area resistance yang menjadi tahanan pada Cardano. Ya, ini mungkin di kisaran 0,6690 lah ya, saya pembulatan teman-teman, biar enak angkanya dilihatnya. Nah, kalau dari perspektif time frame 1 jam ya juga demikian. Cardano telah berhasil break high. Ya, dan di sini lebih baik lagi teman-teman. Kenapa? Karena sebetulnya pada saat dia menjelang naiknya, itu ada proses yang namanya liquidity sweep. Terjadi pada pergerakan tadi malam. Nah, liquidity sweep ini akan mempermudah Cardano untuk perform dengan baik. Jadi kalau kita ngelihat setelah liquidity semalam dia berhasil recovery, bahkan dia berhasil break terhadap previous high-nya, inilah momen di mana Cardano kelihatannya flip ya secara trend. Yang tadinya mungkin ekspektasi orang-orang bisa meneruskan penurunan, malah jadi cenderung rebound dan bullish kembali. So for now teman-teman sekalian, kita ngelihat Cardano secara perspektif time frame 1 jam telah menemukan yang namanya bearish engulfing close candle, which means ini bisa menjadi tahanan sementara atau pergerakan jangka pendeknya menjadi area resistance. Nanti setelahnya, kalau Cardano mengalami retracement pada malam hari ini, entah diakibatkan oleh New York Stock Exchange yang sudah open, ternyata Bitcoin-nya koreksi, atau mungkin Bitcoin dominance-nya naik lagi, ya tentu saja itu bisa memberikan pengaruh sehingga Cardano akan mengalami retracement. Ketika Cardano mengalami retracement dan kalian lihat tertahan, mungkin pada kisaran range price area resistance ini, Anda bisa mempertimbangkan untuk manfaatkan kalau buat yang ngerti trading di futures market. Ya, kalau misalkan teman-teman mau melakukan transaksi di spot, seandainya kalian mau nambah beli lagi, rumusnya satu teman-teman. Kita act seperti seorang whales. Semakin harga tinggi, ketika kalian sudah punya barang dari harga murah, tentu saja kalian nggak beli lebih banyak, tapi kalian beli lebih sedikit. Nah, itu yang bisa dilakukan. Kalau seandainya kalian merasa barang kalian kurang, ya udah deh. Kalau Cardano kasih dip atau kasih retracement, saya akan coba manfaatkan untuk saya beli, menambahkan barang yang kebetulan saya sudah punya, stok yang saya sudah punya. Itu aja mungkin yang jadi pertimbangan teman-teman. So, selain di sini ada area resistance, kita juga ngelihat sebenarnya terdapat beberapa fair value gap ya. Yang paling kelihatan obvious itu adalah di kisaran range price $0,66. Jadi di sini juga kita bisa katakan sebagai area confluence ya, $0,66. Ya, patokannya dari mana fin confluence-nya? Dari sini guys. Ya, kalian bisa lihat bahwa sebelumnya adalah SNR ya, SNR tersebut kebetulan dekat banget sama fair value gap. Jadi kalau misalnya kita dapat retracement, retest terhadap range price tersebut, ya saya berpikir Cardano bisa jadikan itu sebagai pijakan untuk next leg up-nya. Dan kalau teman-teman notice, ini juga sebenarnya bisa kita consider sebagai area of trend line.
Ya, jadi kalau memang dia kembali ke level tersebut, saya rasa ada probabilitas di mana Cardano itu bisa bertahan dari tekanan jualnya di level itu seandainya dia ketemu dengan level confluence yang tadi saya mention. Yaitu bisa jadi satu pertimbangan untuk kita manfaatkan pada perspektif jangka pendeknya. But the overall movement pada Cardano, saya merasa ini udah aman, udah oke gitu ya. Bukan aman sih, nggak ada kata aman lah ya kalau di financial market guys. Tapi saya merasa ini sudah oke, sudah on track gitu. Secara pergerakan pun demikian, dia sudah bertahan di atas beberapa SNR, ini SNR, di sini juga SNR, ya bertahan dengan cukup baik. Even better karena kalau kalian zoom out pada time frame lebih besar, kalian juga bisa lihat bahwa ini adalah SNR-nya yang sudah berhasil di-reclaim oleh Cardano. Jadi so far so good. Hopefully Cardano bisa survive, bisa bertahan, dan kalaupun dia mengalami retracement, ini bisa menjadi sebuah pijakan untuk dia rebound kembali lebih tinggi. Alright, so for now teman-teman sekalian, demikian update yang saya bisa berikan seputar Cardano. Semoga informasi yang saya deliver bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. God bless to you all, and sampai jumpa kembali di update Bitcoin berikutnya. Cheers, bye guys.